Assalamualaikum, saya Jatria Pandi. Video ini saya buat untuk tugas hukum ketenagakerjaan yang dimana saya akan menjelaskan sejarah politik hukum ketenagakerjaan dari masa ke masa. Masa kerajaan di Indonesia. Pada masa kerajaan, hubungan kerja diatur berdasarkan perbudakan. Pada zaman ini, terdapat sistem pengastaan seperti kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta Sudra merupakan kasta paling rendah yang kemudian menjadi budak dari ketiga lainnya. Mereka hanya menjalankan kewajiban, sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan. Pada masa perbudakan, keadaan Indonesia dapat dikatakan lebih baik daripada di negara lain karena telah hidup hukum adat. Pada masa ini, budak adalah milik majikan. Pengertian milik berarti menyangkut perekonomian serta hidup matinya seseorang. Politik hukum yang berlaku pada masa ini tergantung pada tingkat kewibawaan penguasa atau raja. Selain itu, dikenal lembaga perhambaan atau paneling shop dan peruluran holding head. Lembaga ini terjadi apabila ada hubungan pinjam-meminjam uang atau apabila terjadi perjanjian utang piutang. Orang yang berutang sampai saat jatuh tempo pelunasan belum bisa membayar hutangnya. Pada saat itu pula orang yang berutang atau debitur menyerahkan dirinya atau menyerahkan orang lain kepada orang si kreditor sebagai jaminan dan dianggap sebatas bunga dari uang. Selanjutnya, orang yang diserahkan diharuskan untuk bekerja kepada orang yang memberi hutang sampai habis batas waktu si debitur dapat melunasi hutangnya. Penyerahan diri atau orang lain itu dimaksudkan untuk membayar bunga dari uang itu, bukan untuk membayar hutangnya. Keadaan ini pada dasarnya sama dengan perbudakan. Masa pendudukan Belanda. Pada masa ini sebenarnya tidak untuk seluruh wilayah Indonesia, karena pada saat itu masih ada wilayah kekuasaan raja di daerah yang mempunyai kedaulatan penuh atas daerahnya. Pada masa ini meliputi masa pendudukan Inggris, masa kerja Rodi, dan masa Poenel Santis. Tahun 1811 hingga 1816. Saat pendudukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles, ia mendirikan The Java Benevolent Institution yang bertujuan untuk menghapus perbudakan. Cita-cita itu belum sampai terlaksana karena kemudian Inggris ditarik mundur. Pekerjaan Rodi atau kerja paksa dilakukan oleh Hindia Belanda mengingat untuk melancarkan usahanya dalam menguruk keuntungan dari rempah-rempah dan perkebunan. Untuk kepentingan politik imperialismenya, pembangunan sarana prasarana dilakukan dengan Rodi. Contohnya, Hendrik Willem Daendels menerapkan kerja paksa untuk pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan. Rodi dibagi tiga, yaitu Rodi Gubernemen untuk kepentingan gubernemen dan pegawai, Rodi Perorangan untuk kepentingan kepala atau pembesar Indonesia, dan Rodi Desa untuk kepentingan desa. Rodi untuk para pembesar dan gubernemen, disebut pancen, sangat memberatkan rakyat karena penetapannya diserahkan kepada mereka. Kerja paksa atau kerja wajib yang diratifikasi pemerintah Hindia Belanda tahun 1933 atau disebut Convention Number 29 Concerning Force or Compulsory Labor tidak memandang kerja wajib untuk keperluan tentara dan orang lain dalam pekerjaan ketentaraan, serta Rodi untuk kepentingan desa sebagai yang terlarang. Selanjutnya, Poenel Santis bertujuan untuk mengikat buruh supaya tidak melarikan diri setelah melakukan kontrak kerja. Kontrak kerja saat itu dapat dikatakan semu karena setelah tanda tangan, apabila buruh diperlakukan sewenang-wenang, tidak dapat mengakhiri hubungan kerja.
Berdasarkan laporan Remref, di luar Ponelisantis, masih ada pukulan dan tendangan sesuai kehendak majikan kulit putih, guna menanamkan disiplin kepada buruh kulit berwarna. Mencambuk kuli kontrak yang membangkang kadang-kadang sampai mati atau mengikat kuli perempuan di bunga talo, tuan kebun dan menggosok kemaluannya dengan lada yang ditumbuk halus, tidak hanya terdapat di Delhi. Ponelisantis berakhir dengan dicabutnya kuli ornanit pada tahun 1931 sampai 1936 dengan Stahlsbald 1941 nomor 514 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1942. Masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang mulai tanggal 12 Maret 1942, pemerintah militer Jepang membagi 3 daerah kependudukan, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera, yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia Timur. Politik hukum masa penjajahan Jepang diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat mempertahankan diri dari serangan sekutu, serta menguras habis kekayaan Indonesia untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Pada masa ini diterapkan Romusha dan Kinrohoshi. Romusha adalah tenaga-tenaga sukarela, akan tetapi pada kenyataannya, Romusha adalah kerja paksa yang dikerahkan dari Pulau Jawa dan penduduk setempat yang didatangkan ke Riau sekitar 100.000 orang. Romusha lokal adalah mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu yang pendek, disebut Kinrohoshi. Masa pemerintahan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno, tidak banyak terdapat kebijaksanaan tentang ketenagakerjaan, mengingat pada masa itu adalah masa mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari jajahan Hindia Belanda. Di bidang hukum ketenagakerjaan, pemerintah membuat produk hukum sebagian besar dengan cara menerjemahkan peraturan Hindia Belanda yang dianggap sesuai dengan alam kemerdekaan atau dengan mengadakan perbaikan dan penyesuaian. Meskipun demikian, produk hukum di masa pemerintahan Soekarno justru lebih menunjukkan adanya penerapan teori hukum perundang-undangan yang baik, yaitu hukum yang baik apabila berlaku sampai 40 atau 50 tahun yang akan datang, daripada produk hukum yang sekarang. Contohnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, Kemenaker Nomor Kep 150 Kep 2000. Masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, keadaan Indonesia sudah lebih baik. Politik hukum ditekankan pada pembangunan ekonomi. Kesejahteraan nasional akan cepat terwujud apabila pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan suksesnya pembangunan ekonomi, maka ditetapkanlah Repelita. Sayangnya, sejalan dengan berkembangnya waktu, dalih pembangunan ekonomi akhirnya menjurus pada tindakan penguasa yang sewenang-wenang. Sebagai contoh, pengerahan TKI ke luar negeri pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu berdasarkan pasal 2 Tab MPRS nomor 28 MPRS RI 1966, yaitu segera dibentuk Undang-Undang Perburuhan mengenai penempatan tenaga kerja. Selama masa pemerintahan Soeharto, ketentuan ini tidak pernah direalisasi. Tab MPRS nomor 28 MPRS RI 1966 sudah dicabut di masa pemerintahan Soeharto. Sebagai kelanjutan berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, ditetapkan tugas pemerintah untuk mengatur penyebaran tenaga kerja yang efisien dan efektif. Tugas tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pengerahan TKI tidak berdasarkan undang-undang, tetapi cukup dengan peraturan atau keputusan Menteri Tenaga Kerja saja, sehingga tingkat perlindungan hukumnya kurang jika dibandingkan dengan undang-undang. Selain itu, untuk mensukseskan pembangunan ekonomi, maka investor yang tidak lain adalah majikan mempunyai kedudukan secara politis kuat
dan dengan puasa. Contohnya kasus monopoli dan subsidi khusus Indomie. Kedudukan buruh semakin lemah dengan dalil hubungan industrial Pancasila. Hak buruh dikebiri dengan hanya dapat mendirikan satu serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau disebut SPSI. Serta apabila ada masalah hubungan industrial majikan, dapat dibantu oleh militer. Masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie. Di masa pemerintahan B.J. Habibie, sebagai reaksi adanya reformasi dengan mundurnya Soeharto, politik hukum di bidang ketenagakerjaan ditekankan pada peningkatan kepercayaan luar negeri kepada Indonesia bahwa Indonesia dapat mengatasi problema negaranya sendiri tanpa menindas hak asasi manusia, serta mempunyai andil besar dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Karena tekanan dari luar negeri, maka Indonesia dengan terpaksa meratifikasi Convention Number 182 concerning the immediate action to abolish and to eliminate the worst form of child labor, atau tindakan segera untuk menghapus dan mengurangi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 8 Maret tahun 2000. Dengan ratifikasi tersebut, dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah Indonesia mengakui telah memperlakukan dengan sangat buruk pekerja anak. Selain itu, di masa ini tahanan politik banyak yang dibebaskan. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal dengan Gus Dur, politik hukum ketenagakerjaan tampaknya meneruskan B.J. Habibie dengan penerapan demokrasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih belum matang untuk berdemokrasi, sehingga dengan sangat banyaknya jumlah serikat pekerja di Indonesia justru membuat hubungan industrial semakin buruk. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ia menciptakan musuh monumental dan beliaulah yang menggiring persatuan tersebut. Ketegangan dianggap menjadi kemesraan setelah keresahan itu terlewati. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati memerintah setelah ada keputusan dari MPR tentang penolakan laporan pertanggungjawaban dari Abdurrahman Wahid. Perkembangan ketenagakerjaan hampir tidak tampak gebrakannya. Justru yang terlihat adalah banyaknya kasus ketenagakerjaan yang mengambang dan kurang mendapat perhatian. Contohnya adalah masalah pemulangan TKI dari Malaysia serta revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 diundur masa berlakunya hingga 1 Oktober 2002 dan berakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tanggal 25 Maret 2003 oleh Megawati Soekarno Putri. Selain itu, terdapat fenomena menarik dari demo yang dilakukan antara buruh bersama-sama dengan majikan menentang kenaikan tarif dasar telepon, listrik, dan air, serta penolakan sertifikat pekerja PT Indosat atas privatisasi BUMN yang dianggap menjual aset negara. Catatan negatif pada masa ini adalah penangkapan para aktivis demonstran. Terhadap hal ini, ada pandangan yang mengatakan bahwa Megawati telah melupakan cara bagaimana ia dapat menduduki kursi kepresidenan dengan melalui demonstrasi. Politik hukum Megawati yang dapat dirasakan langsung dampaknya setelah tragedi bom Bali di dunia ketenagakerjaan adalah banyaknya hari libur. Dampak negatif bom Bali sangat terasa pada perekonomian bangsa. Investor asing banyak yang meninggalkan Indonesia karena tidak terjaminnya keamanan negara, ditambah lagi tragedi bom Marriott. Hal ini ternyata berakibat pada politik hukum ketenagakerjaan Megawati, yaitu memulihkan sektor pariwisata sebagai inti dari peningkatan perekonomian bangsa. Untuk menunjang pemulihan sektor pariwisata,
Perlu kebijaksanaan publik dengan pengalihan hari libur ke hari yang lainnya sebelum atau sesudahnya. Dampak negatif dari banyaknya hari libur ini misalnya, terkesan bangsa Indonesia adalah bangsa pemalas bekerja, lebih menyenangi banyak hari libur nasional. Di samping itu, dalam hubungan bisnis antar negara, ternyata merepotkan dunia usaha. Di negara lain hari kerja, di Indonesia jatuh hari libur nasional, dan hal ini dapat menghambat terjadinya transaksi dagang. Ada kekhawatiran, bagaimana seandainya kebijaksanaan pengalihan hari libur ditiadakan sementara masyarakat sudah terbiasa dengan jumlah hari libur yang banyak. Apakah tidak mungkin akan mendukung terciptanya etos kerja rendah dari Indonesia semakin parah? Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu sejak tahun 2004, tampaknya ada sedikit perubahan di bidang ketenaga kerjaan. Ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya, tekad yang baik belum dapat diikuti oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang sudah terlanjur korup dan tidak amanah di segala aspek kehidupan. Masa pemerintahan Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, salah satu tantangan dalam kegiatan perekonomian adalah terkait dengan keadaan pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Trade Union Red Center, Enrico Otang, menilai sedikitnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam membuat kebijakan sektor ketenagakerjaan dalam rangka menghadapi penyebaran COVID-19. Pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Lebih dari 2 juta pekerja terkena dampak COVID-19. Bahkan ada pekerja yang tertular COVID-19 di tempat kerja. Hal itu antara lain disebabkan jumlah alat pelindung diri atau APD bagi pekerja tidak memadai dan jumlahnya kurang. Sebab kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan sejumlah daerah masih membuka ruang sektor industri tertentu untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sayangnya, tidak ada jaminan yang diberikan terhadap buruh yang masih bekerja agar terlindungi dari potensi terpapar COVID-19. Begitu pula ketika buruh dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, atau sebaliknya menggunakan transportasi umum. Menurut Enrico, hal ini membuat buruh semakin rentan terpapar COVID-19. Selain itu, kendati sebagian besar perusahaan yang masih beroperasi sudah melakukan upaya seperti mengukur suhu tubuh dan menyiapkan disinfektan, tapi masih ada perusahaan yang tidak menerapkan imbauan physical distancing secara baik. Misalnya di perusahaan pabrik garmen, buruh yang melakukan pekerjaan menjahit jaraknya sangat berdekatan. Kedua, kepastian kerja. Enrico menyoroti pandemi COVID-19 menambah kerentanan posisi buruh untuk mendapat kepastian kerja. Dalam situasi normal, banyak buruh diputus hubungan kerja menjelang Lebaran karena pengusaha menghindari pembayaran tunjangan hari raya. Biasanya ini dialami buruh yang statusnya bekerja kontrak. Enrico melihat organisasi pengusaha berupaya untuk melobi pemerintah agar mereka dapat menunda pembayaran THR dan membayar upah di bawah ketentuan upah minimum. Alasan yang kerap digunakan yakni keadaan memaksa atau force majeure. Enrico mengakui pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur PHK karena alasan force majeure. Tapi, syarat utama yang harus dipenuhi perusahaan sebelum melakukan PHK membuktikan laporan keuangan selama 2 tahun bahwa mereka mengalami kerugian. Ketiga, kepesertaan jaminan sosial. Menurut Enrico, program jaminan sosial sangat penting bagi buruh dan keluarganya. Skema jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS yakni kepesertaan menjadi tidak aktif jika peserta tidak membayar iuran. Hal ini akan menimbulkan persoalan bagi pekerja yang dirumahkan dan perusahaan tidak membayar iuran jaminan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat menerbitkan kebijakan. Misalnya, mengatur agar hasil investasi BPJS ketenagakerjaan dapat digunakan untuk membayar premi peserta. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.